Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'ukal ladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak, Bunda, serta Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara online dan juga menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Bunda, serta Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil pada puasa di bulan suci Ramadan ini. Adapun yang pertama ialah puasa mendidik kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kita tidak dididik secara teori apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah, bagaimana itu rasanya lapar. Akan tetapi di bulan suci Ramadan ini kita langsung merasakannya, bagaimana itu rasa lapar. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya laparnya kita dengan laparnya saudara kita itu berbeda levelnya. Kalau laparnya kita itu masih ada batasnya. Ketika azan maghrib berkumandang, maka kita sudah dibolehkan, sudah bisa untuk makan makanan yang menghilangkan lapar, minum dengan minuman yang menghilangkan dahaga. Akan tetapi saudara kita yang jauh di sana atau bahkan berada di sekitar kita, lapar mereka tanpa batas. Setiap hari mereka menahan lapar, pagi hingga malam, besok, lusa, lapar mereka sungguh tanpa batas. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi wa yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman hingga ia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Tidak dikatakan seseorang itu beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jika makanan lezat mengalir di tenggorokan kita, maka begitu pula seharusnya makanan itu mengalir di tenggorokan mereka. Apabila minuman yang menghilangkan dahaga tadi mengalir di tenggorokan kita, maka begitu juga seharusnya mengalir di tenggorokan mereka. Itu yang ditanamkan kepada kita selama di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, puasa mendidik kita untuk disiplin terhadap waktu. Siapapun orangnya, ketika azan subuh sudah berkumandang, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah hingga fajar terbit, hingga azan subuh berkumandang. Akan tetapi jika terlambat kita makan ketika waktu sahur sudah habis, maka tidak sahlah puasanya. Begitu juga dengan berbuka, tidak dapat dipercepat sesaat pun. Apabila kita terlalu cepat dalam berbuka sedangkan matahari belum terbit, maka tidak sahlah puasanya. Dan itu kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Di bulan yang tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari, ialah bulan suci Ramadan ini. Siapa yang menentukan? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyamam ma'dudat, pada hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, ialah mendidik kita untuk disiplin terhadap waktu. Kemudian hikmah yang ketiga,
puasa mendidik kita untuk senantiasa bersabar, penuh dengan kesabaran. Ketika panas terik, rasa haus mulai menyengat di tenggorokan kita, rasa lapar mulai terasa di perut kita, emosi kita mulai naik, bawaannya mau marah, akan tetapi pada saat itu kita sedang berpuasa. Ada orang yang mencaci maki kita, menguji kesabaran kita, mengajak untuk berkelahi. Falyakul inni shaim, inni shaim. Katakanlah kepada mereka bahwasanya sungguhnya saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Bila orang yang dalam keadaan lapar mampu mengontrol emosinya, apalagi ia yang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan suasana tenang. Itu yang ditanamkan kepada kita selama 1 bulan ini. Adapun hikmah yang keempat ialah puasa mendidik kita untuk menahan hawa nafsu. Mata kita ingin melihat, telinga kita ingin mendengar, mulut kita ingin berbicara, dan kita menahan hawa nafsu kita, menahan nafsu makan, menahan nafsu minum, menahan nafsu syahwat, yang padahal makanan itu halal bagi kita, minumannya pun halal, istrinya pun halal, dan kita mampu menahan diri dari nafsu tersebut. Apabila selama Ramadan kita mampu menahan diri dari segala hal-hal yang dihalalkan, maka insya Allah di luar Ramadan kita mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian hikmah yang kelima ialah puasa mendidik kita agar kita selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diawasi oleh kamera CCTV, kita tidak diawasi oleh petugas, dan kita tidak diawasi oleh orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi Allah yang langsung mengawasi kita. Tidak ada yang tahu bahwasanya kita sedang puasa hari ini. Kita juga tidak dapat membuktikan bahwasanya hari ini kita sedang berpuasa. Akan tetapi Allah Maha tahu. Dialah Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dialah Allah yang tidak pernah tidur. Itu yang ditanamkan kepada kita semua. Andai saja rasa diawasi oleh Allah ini dapat kita terapkan di luar bulan suci Ramadan, insya Allah kita termasuk dalam kategori insan-insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah hikmah puasa yang dapat kita ambil pada hari ini. Yang pertama ialah puasa mendidik kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, puasa mendidik kita untuk disiplin dengan waktu. Kemudian yang ketiga, puasa mendidik kita untuk senantiasa bersabar. Dan yang keempat, puasa mendidik kita untuk menahan hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, yang kelima, puasa mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.